Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini mengenai penipuan iblis ya. Mari kita baca dulu beberapa ayat supaya kita memahami perkara ini. Kita coba dulu dari Efesus ya, pasal 6 ayat 11 itu dikatakan kenakanlah seluruhnya. Seluruh perlengkapan senjata Elohim itu harus kita kenakan. Karena kita dikatakan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat, yaitu penipuan iblis ini ya. Jadi seluruh pertarungan kita sebenarnya haruslah digunakan seluruh senjata Elohim, karena kita akan melawan satu poin ini, penipuan iblis ya. Baru Paulus merinci senjatanya apa saja, tapi intinya itu perlawanan kita, perjuangan kita adalah melawan penipuan iblis. Nah, mari kita lihat dulu pas Yohanes pasal 8, Yesus mendefinisikan iblis itu siapa dan apa pekerjaannya. Dikatakan Yohanes 8:44, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi dia membunuh manusia kerjanya, tapi di bawahnya dikatakan ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau saya gabung, jadi iblis itu mendustai supaya membunuh. Jadi dia berdusta dan membunuh. Hanya ini kerjanya ya, tidak ada yang lain. Kemudian kita melihat lagi bagian cerai satu ayat lagi dari Wahyu ya, pasal 12, dikatakan ayat 9, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Jadi yang disesatkan memang dia kerjanya itu dia bukan kehebatan sebenarnya, taktik dia itu penipuan dulu, tujuannya membunuh ya. Ini dikatakan seluruh dunia ya, termasuk dunia kekristenan, dunia ekonomi, dunia politik, dunia sosial ya, semuanya ya. Seluruh dunia atau budaya juga itu disesatkan ya oleh si iblis ini. Tujuannya satu, untuk membunuh manusia. Nah, oke lah. Karena kita sudah tahu lah perjuangan kita enggak melawan secara fisik setan itu, tapi melawan penipuannya. Nah, di mana dia menipunya? Yang jelas pertama di pikiran kita. Jadi iblis itu enggak bahaya kalau yang dia, walaupun ada yang bergantungan di pohon itu katanya di kuburan itu enggak ada gunanya buat kita itu. Terserah kalau dia memang, tapi saya yakin dia enggak di situ. Karena dia Tuhan sudah kutuk bahwa makananmu debu itu manusia, maka dia ada di dalam pikiran-pikiran kita ini. Saya beri contoh Petrus ya. Petrus itu punya pikiran yang sangat baik, saudaraku ya. Dia waktu Yesus bilang aku akan menempuh jalan salib, Petrus langsung bilang semoga Tuhan menghindarkan engkau ya, semoga Elohim mencegah engkau jangan mengalami itu. Yesus langsung menghardik Petrus, enyahlah engkau iblis katanya. Padahal pikiran Petrus itu baik. Dia pun memberi nasihat berdasarkan kasih sayangnya kepada Tuhan Yesus ya, supaya Tuhan Yesus jangan mengalami jalan salib. Tapi Yesus bilang itu iblis ya. Itulah saudaraku ya. Iblis itu bukan berarti memberikan pikiran yang jorok, yang kotor, yang apa, enggak gitu. Justru dia kadang dia memberikan pikiran yang baik, yang pikiran yang berasal dari kasih sayang, pikiran-pikiran positif, itu dari iblis bisa. Hati-hati ya. Ini adalah dia penipuan, itu satu. Yang kedua perasaan, iblis juga bekerja dalam perasaan. Saudara, banyak orang berpikir, iblis hanya memberikan perasaan dendam, benci, perasaan-perasaan yang murka, yang begitu-begitu. Dia enggak memberikan perasaan cinta. Oh, salah saudaraku. Saya beri contoh Amnon dengan Tamar itu ya. Ketika Daud waktu itu dia jatuh ke dalam perjinahan dengan Batseba, dan Tuhan menghajar dia, salah satunya itu malapetaka datang dari keluargamu. Nah, itu setelah itu pasal-pasal berikutnya itu ada Amnon. Amnon dengan Tamar sama-sama anak Daud, tapi beda ibu aja. Amnon begitu jatuh cinta sama si Tamar sampai jatuh sakit, sampai dia merasa enggak apa. Setelah dia perkosa si Tamar, tiba-tiba timbul lagi kebencian yang luar biasa. Itu enggak manusiawi itu. Manusiawi ya, perasaan manusiawi enggak begitu, ya. Tapi si Amnon kenapa demikian? Bisa jatuh cinta luar biasa, bisa begitu tiba-tiba benci luar biasa. Ini jelas ya, kalau kita lihat konteksnya di atas, itu berarti memang keluarga Daud pada saat itu didisiplin Tuhan dengan diserahkan kepada iblis ya. Nah, kemudian satu lagi, kehendak ya, itu Yudas ya. Sudah lihat ya di malam terakhir itu waktu Yesus celupkan roti kasih ke Yudas, Injil Yohanes di situ dibilang masuklah iblis ke dalam hati Yudas, di dalam dirinya. Jadi istilah Yunani di situ eis erkomai itu datang, to enter, jadi masuk dia iblis. Nah,
Baru Yesus bilang, apa yang kau mau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi iblis di situ dikatakan Yudas dikatakan kerasukan. Memang total dia sudah dirasuk oleh iblis, pikiran, perasaan dan kemauannya. Saudara jangan pikir orang yang kerasukan iblis itu dia menggelepar, mulutnya berbusa ya. Oh enggak gitu. Orang yang kerasukan iblis bisa seperti Yudas, beraktivitas dia menjalankan rencananya untuk mengkhianati Yesus ya. Jadi di dunia ini atau dalam dunia kekristenan banyak Yudas beraktivitas, bahkan mungkin berkhotbah ya, karena dia punya tujuan ya, mamon ya, tujuannya kesuksesan materi, dia ingin nama dia populer, itu udah ketipu itu ya. Mana ada rasul-rasul apa semua memberitakan Injil untuk dia jadi kaya, untuk jadi populer, untuk dapat untung dari pelayanan. Nggak ada yang begitu. Itu udah tipuan iblis. Nah jadi saudara jangan pikir orang yang kerasukan iblis itu artinya orang yang menggelepar-gelepar mulutnya berbusa. Enggak. Orang yang kerasukan iblis adalah orang yang dia beraktivitas biasa dengan tujuan-tujuan iblis ya, begitu ya. Oke. Nah, kita sekarang mau masuk aja lah ke dalam dunia kekristenan ini ya. Bagaimana supaya kita jangan, ya minimal kita berhati-hatilah terhadap tipu muslihat iblis ini ya. Nah, saya mau bicara ya, terus terang ini. Apa sih dunia kekristenan itu? Dunia kekristenan itu adalah kelompok-kelompok orang yang mengikuti pemimpin-pemimpin tertentu. Itulah pecahan gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu mengikuti pimpinan roh. Memang ada pemimpin, rasul ada di situ. Petrus ada di situ, tokoh utama ya, Yohanes, ada Paulus. Tapi saudara tahu di dalam Kisah Para Rasul 28 pasal itu ada 70 kali istilah mengikuti pimpinan roh, mendengar bisikan roh kudus melarang, roh kudus mengumpulkan orang berdoa dan sebagai penuh roh, dan itu ada 70 kali istilah roh. Jadi menunjukkan bahwa sekalipun ada pemimpin, itu yang gereja mula-mula itu adalah organisme yang mengikuti pimpinan Roh Kudus. Nah sekarang dunia kekristenan enggak gitu. Dunia kekristenan itu kelompok-kelompok orang yang mengikuti pemimpin. Ya ada Lutheran, ada Calvinis, Mennonite, nama-nama pemimpinnya pun disebut. Atau nama alirannya ya, Pentakosta, Karismatik, atau sesuai karunia, macam-macam. Nah, kalau orang dalam dunia kekristenan dia sudah berkata, aliranku paling benar, pemimpinku paling benar, kalau dia ngomong gak boleh salah. Ya, pokoknya kalau dia ngomong benar aja deh, udah pasti ya. Oh dia sudah banyak pengikutnya. Oh dia sudah gedung denominasinya besar sekali. Oh dia sudah jadi berkat lagi, udah tua-tua lagi dia, sudah tua dan sudah. Saya mesti katakan kalau orang sudah mengatakan seperti itu, dia sudah masuk ke dalam tipuan iblis. Sudah masuk dalam tipuan iblis. Kenapa? Karena kita bilang bahwa engkau tidak perlu diajar oleh orang lain. Dalam dirimu ada pengurapan, 1 Yohanes 2 itu. Dalam dirimu ada pengurapan, engkau tidak perlu diajar oleh orang lain, ya. Engkau bisa mendengar suara Tuhan. Kalau memang kita ini dapat kasih karunia sebagai domba Yesus, Yohanes 10 juga katakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Kita tentu harus belajar dari semua orang, dari semua pemimpin, dari semut pun kita belajar. Alkitab Amsal bilang pelajari ya tuh semut tuh, rajin apa semuanya. Tapi kita nggak boleh mengikuti siapapun, aliran tertentu lah, denominasi pemimpin tertentu, apalagi mengidolakan, kultus individu, itu namanya udah ketipu. Kalau memang kita dapat kasih karunia, kita bisa menguji segala sesuatu dan mengikuti pimpinan Kristus dalam batin. Belajar ya, bisa jadi kita salah juga, itu nggak apa-apa. Kesalahan itu proses, yang penting kita istilahnya on the right track, di jalur yang tepat, yaitu mengikuti pimpinan Kristus dalam batin. Kita nggak ikut pemimpin tertentu, aliran tertentu, teologi tertentu, enggak. Kita ikut Kristus kayak Wahyu 14 ayat 4. Mengikuti anak domba kemana saja dia pergi ya. Dan satu lagi sebagai penutup lah ini ya. Bagaimana caranya? Ini ada seorang namanya Richard Wurmbrand, ini seorang pelayan Tuhan yang menderita di penjara komunis di Rumania 14 tahun. Patah belasan tulang-tulangnya, tapi dia masih hidup ya. Bahkan umurnya 92 tahun. Dia bilang gini, dia dapat penglihatan. Betapa banyaknya jebakan itu, dia dapat penglihatan begitu. Dia bilang gimana Tuhan caranya supaya bisa lolos dari jebakan-jebakan dan tipuan-tipuan ini. Tuhan bilang hanya satu, kerendahan hati katanya. Kerendahan hati itu karakter Kristus. Jadi mari kita berdoalah. Mohon kita dibentuk, diproses, dihajar, mengalami pembentukan Tuhan sehingga batin kita ya kita menjadi orang yang rendah hati, mengikut Kristus. Itu yang bisa membuat kita lolos dari penipuan dalam dunia kekristenan ini ya. Saudara jangan pikirlah ya penipuan iblis di luar pemikiran kita lah ya. Semoga ya share singkat ini ya membuat kita
menguji segala sesuatu, membuat kita mengikuti pimpinan Kristus dalam batin, membuat kita mohon anugerah Tuhan dibentuk, diproses supaya kita menjadi rendah hati ya. Haleluya. Amin.